Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah. Tak lupa kita mengawali majlis kita dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai juga ungkapan syukur kita atas nikmat mudahnya kita dalam beriman dan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita lakukan sebagai kebaikan untuk kita di akhirat kelak, di hari tidak lagi berarti apapun yang dimiliki manusia di dunia ini, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang penuh dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih, fikih yang diambil dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizahullah ta'ala, masih dari kitab Shalah, khususnya dari pembahasan salat jamaah. Kita masuk ke poin yang keempat di halaman 132. Beliau katakan fadlu wa adabul khuruj ila salati wa dukhulil masjid. Keutamaan dan adab keluar dari rumah menuju salat, itu masjid, dan masuk ke masjid. Bab ini disebutkan oleh penulis Hafizh Ta'ala karena terkait penting dengan apa yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika keluar dari rumah yang pertama, dan yang kedua ketika memasuki masjid dan berada di dalam masjid. Karena tindak tanduk seseorang dan juga ucapan seseorang itu menunjukkan akan kepribadian dirinya dan menjelaskan bahwa dia orang yang baik ataukah orang yang tidak baik. Karena baiknya seorang dilihat dari perbuatannya yang sesuai dengan aturan. Dan aturan itulah yang disebut dengan adab dalam Islam. Dan itu mencerminkan akan akhlaknya, yaitu baik dan buruknya. Maka setiap perbuatan atau ucapan yang dilakukan seorang sesuai dengan aturan dalam agamanya menunjukkan akan orang tersebut memiliki akhlak. Dan akhlak inilah yang nanti kita sama menyebutkan maksud utama beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak mulia dari manusia. Maka dalam segala hal memiliki adabnya atau ketentuan dan aturannya. Sehingga bab ini atau pembahasan ini memberikan isyarat bagi kita sekalian agar kita terbiasa dalam segala hal memperhatikan adab. Memperhatikan adab atau aturan yang terkait dengannya. Di antaranya yang pertama, saat kita keluar rumah. Karena kegiatan keluar rumah penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Apakah kita nanti akan menuai pahala atau menuai dosa? Karena setiap perbuatan manusia dicatat oleh malaikat yang Allah utus dan Allah tugas untuk melakukannya. Dan perbuatan manusia apapun antara baik dan buruk. Allah firmankan di surat As-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
Karena siapa berbuat kebaikan, walaupun kadarnya paling kecil di dunia ini, kelak dia akan melihatnya, yaitu catatannya dan juga balasannya. Demikian sebaliknya, kalau perbuatan ini buruk, walaupun kadarnya paling kecil, dia pun akan melihatnya dan juga balasannya. Sehingga seorang muslim yang beriman pada Allah dan hari akhir, ketika dia ingin melakukan kegiatan, masuk keluar rumah, maka dia harus perhatikan apa yang harus dihadirkan olehnya sebelum berbuat. Apa yang diperhatikan? Yang pertama, niat. Yang pertama, niat. Untuk apa kita keluar rumah? Karena Nabi kita SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang dinilai oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Maka bila yang hadir itu niat yang baik, yaitu dorongan dari hati untuk berbuat kebaikan, maka dia dapatkan. Tapi bila sebaliknya, maka dia dapatkan juga. Yang kedua, yang harus perhatikan adalah isti'anah kepada Allah. Apa itu isti'anah? Mohon pertolongan. Karena apapun perbuatan baik yang kita rencanakan, yang kita inginkan, kalau Allah tidak menolongnya, maka kita tidak akan mungkin mampu melakukannya. Oleh karena itu Rasulullah mengajari kita ketika keluar rumah, membaca zikir yang mengandung unsur isti'anah. Yaitu doa keluar rumah, Bismillahi, wakaltu ala Allahi, wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku mohon pertolongan kepadanya. Mohon pertolongan kepada Allah. Dan bertawakal kepadanya. Karena tidak ada dari upaya yang aku miliki kecuali dengan pertolongan dari Allah. Itu yang diungkapkan. Yang ketiga, memastikan bahwa perbuatan yang akan kita lakukan perbuatan baik. Perbuatan baik. Seperti menuju masjid atau ke tempat kerja atau semisalnya. Karena apabila itu adalah perbuatan baik, maka langkah kaki kita akan mencatatkan pahala. Khususnya ketika menuju masjid seperti yang kita lewati di antara hadisnya tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, apabila kita mendapati adanya was-was dalam hati, godaan syaitan untuk menyimpangkan niat atau menyimpangkan amal, maka segera isti'adzah kepada Allah. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang perlu kita perhatikan ketika keluar rumah. Kemudian ketika berada di tempat yang kita tuju, yang harus kita perhatikan adalah agar menahan diri dari perbuatan munkar. Perbuatan munkar. Baik munkar sifatnya menzalim orang lain dengan lisan, dengan tangan, atau yang lainnya, atau munkar memang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mohon maaf, sebagian kita ketika menuju satu tempat, bahkan di masjid, kita duduk dengan teman lalu melakukan ghibah, membicarakan keburukan orang, atau hal-hal yang semisal. Kemudian yang berikutnya, agar ketika kita bermajlis atau duduk bersama orang lain, untuk tidak lupa berzikir kepada Allah. Karena Nabi kita SAW menyebutkan tentang buruknya perbuatan kita ketika berkumpul dengan orang, bermajlis, majlis apapun, kemudian di sana tidak menyebutkan zikir kepada Allah, maka seperti berkumpul setelah atau berkumpul untuk makan bangkai daging keledai. Ini sangat buruk. Ini beberapa adab secara umum. Nah, di pembahasan ini disebutkan khusus ketika di masjidnya atau perjalanan menuju masjid. Maka mari kita ambil faedah dari apa yang beliau tuliskan. Yang pertama kata beliau, disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Beliau katakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku beritahukan pada kalian, aku tunjukkan pada kalian sesuatu
Kalau disebutkan sesuatu ya amal. Yang amal itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan meninggikan derajat kalian. Qalu bala Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Disabdakan. Yang pertama, isbagul wudu 'alal makarih. Hendaknya kalian sebelum keluar rumah berwudu dan wudunya disempurnakan sampai batas yang dibenci. Contohnya pernah disebutkan di pembahasan wudu, kalau membasuh tangan, batas yang dibenci ini maksimal. Kalau membasuh muka, batas yang dibenci yaitu perbatasan atas bawah, samping kanan, samping kiri. Maka sentuhkan air pada batas-batas tersebut. Itu namanya isbagul wudu. Yang pertama. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah perjalanan menuju masjid. Langkah kaki. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Yaitu selesai kita dari satu sholat wajib, menunggu di masjid sampai sholat wajib berikutnya. Contohnya sekarang, kita selesai sholat maghrib, maka menunggu sholat isya. Baik di sana ada kajian, tidak ada kajian, kita tetap duduk di situ, baik kita baca Quran atau berzikir atau bahkan cuma diam, maka itu mendapatkan pahala khusus. Dan lafadznya disebutkan di sini adalah wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat berikutnya setelah melaksanakan satu sholat. 3 perkara. Apa kata beliau? Fadzalikumur ribat. Itu adalah ribat. Ar-ribat arti secara bahasa adalah pengikat. Dan ar-ribat adalah kalimat yang biasa digunakan untuk mereka yang berjaga di perbatasan negeri. Yaitu tentara yang siap siaga jangan sampai ada pasukan lawan atau negara lain yang mencoba untuk masuk untuk menyerang negeri muslim. Maka ini adalah ribat. Dan Nabi SAW menyebutkan amal-amal tadi itu sama dengan ribat. Yaitu amal yang besar. Sehingga apabila kita mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW semacam ini, maka jangan disia-siakan. Karena ini yang banyak kita lalaikan, hakikatnya kita hidup ini adalah menuai pahala atau menabung pahala. Semakin semangat kita beramal, semakin banyak kita beramal, maka berarti kita menabung banyak pahala. Yang firmankan surat Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sesungguhnya harta dan anak-anak hanya perhiasan di muka bumi ini saja. Sedangkan al-baqiyatus shalihat, ulama sebagian mengatakan yaitu amal-amal saleh. Yang lain mengatakan itu kalimat-kalimat zikir. Itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kalian, yang akan kalian tuai di sisi Tuhan kalian, dan yang terbaik dari apa yang kalian harapkan nanti di akhirat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, nah di sini hadis yang pertama kita berfaedah terkait dengan pembahasannya, yaitu adabnya ketika kita ingin menuju masjid di rumah, pertama wudu di rumah. Kedua, jalan kaki karena perbanyak langkah. Yang ketiga, kalau bisa menunggu sholat berikutnya. Tapi ini tidak wajib bagi yang mau menuai pahala. Kemudian hadis yang kedua juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Barang siapa berjalan menuju masjid, lafadznya ghoda dan roha, ini kalau dalam bahasa kita sama.
melakukan perjalanan menuju masjid. Maka dengan itu Allah persiapkan baginya satu tempat di surga setiap kali dia melakukan perjalanan tersebut. Nuzula itu tempat singgah atau juga rumah. Jadi setiap kali pergi Allah siapkan satu rumah, satu tempat tinggal, satu tempat di surga. Ini keutamaan. Hadis yang ketiga beliau katakan, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila shalah wa huwa yaqul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, dan jadikan di telingaku cahaya, juga di mataku cahaya, jadikan juga di belakangku, di depanku cahaya, di atasku, di bawahku cahaya, dan berikan untukku cahaya. Hadis ini dibawakan oleh penulis Ta'ala dalam masalah keutamaan atau juga adab, menjelaskan bahwa di antara adab keluar menuju masjid membaca doa ini. Membaca doa ini. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran dan seterusnya. Kemudian hadis yang berikutnya yang keempat juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah wa 'alaikum bis sakinah wal wiqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu." Apabila kalian mendengar iqamah, maka segeralah berjalan menuju masjid. Dan hendaknya kalian dalam berjalan ini berjalan dengan tenang, jangan terburu-buru. Maka apa yang kalian dapati dari salatnya imam, maka salatlah. Rakaat berapapun, salatlah. Dan apa yang luput, maka sempurnakan. Dari hadis yang mulai ini disebutkan adab juga bahwa iqamah itu menunjukkan bahwa sholat sedang mulai dikumandangkan atau mulai dilaksanakan. Maka siapapun yang masih di luar masjid bersegera jalan menuju masjid. Lalu beliau menjelaskan tentang cara jalannya, yaitu kata beliau wa'alaikum bis-sakinah wal wiqar. Agar jalannya tenang, jangan terburu. Tidak usah lari. Nanti kita tidak dapat jamaah bersama imam, nanti kita masbuk dan sebagainya, tidak masalah. Bahkan kata sebagian ulama, kalaupun kita sudah keluar dari rumah berniat untuk salat jamaah dan sampai di masjid kita tidak dapat jamaah, artinya imam sudah salam, kita salat sendirian pun tetap mendapat pahala jamaah. Tetap mendapat pahala jamaah, walau salatnya seorang diri. Mengapa demikian? Kata mereka, karena yang mengeluarkan dia di rumah niatnya untuk sholat berjamaah. Dan Nabi kita bersabda tadi SAW, innamal a'malu bin niyat. Amal tergantung dari niatnya. Dan manusia itu sifat buruknya diantaranya ketika diciptakan, khuliqal insanu min ajar. Manusia diciptakan disertai sifat terburu-buru. Dan itu sifat buruk. Sedangkan iman itu sifat tumakninah, itu tenang. Jadi tenang. Keadaan apapun tenang. Termasuk ketika kita walaupun tertinggal dalam sholat berjamaah menjadi masbuk tidak masalah. Ini adab yang harus diperhatikan. Kadang sebagian orang seperti anak-anak, ya, ketika imamnya takbir ruku bagaimana? Lari sehingga masjid bergemuruh karena banyaknya yang lari untuk bisa mendapatkan satu rakaat bersama imam. Seakan-akan rugi kalau tidak mendapatkan rakaat tersebut, gitu kan? Jangan.
Tenang saja. Baik. Hadis berikutnya berkatakan an Ka'b bin Ajrah radhiyallahu anhu qala. Berkatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda ahadukum tsumma kharaja 'amidan ilal masjid, fala yashbikanna baina yadayhi fa innahu fi salatin." Apabila salah seorang dari kalian berwudu kemudian keluar sengaja menuju masjid. Jadi beberapa hadis menyebutkan wudunya di mana? Di rumah. Kalau kita niat salat jamaah, wudunya di rumah. Sehingga langkah kaki mencatatkan pahala yang kanannya, yang kiri menghapuskan dosa. Ini keutamaan yang besar. Syaratnya wudunya di rumah. Dan keluarnya dari rumah hanya untuk salat berjamaah. Bukan sekalian, bukan sampingan. Khusus salat berjamaah. Kemudian beliau sebutkan ada berikutnya, maka ketika keluar rumah dengan wudhu tadi sampai di masjid, maka jangan melakukan tasbik antara dua tangannya. Apa itu tasbik? Tasbik kata ulama memasukkan jari tangan kanan ke jari tangan kiri begini. Tasbik. Ketika menunggu sholat. Jadi kalau kita datang sholat tahiyatul masjid, belum qomat, kadang semakin kita maaf, sambil menegakkan kaki, lututnya, lalu kita begini. Dan semisalnya. Ini, kata beliau, jangan dilakukan. Apakah haram? Tidak. Tapi itu bukan adab dalam menunggu sholat. Mengapa beliau? Karena dia saat menunggu sholat itu, kata beliau, fa'innahu fi sholatin, dia dicatat dalam atau dicatat pahala sedang melaksanakan sholat. Jadi orang yang duduk ketika dia masuk masjid setelah ada sholat tahiyatul masjid atau qabliyah, kalau dia duduk, walaupun dia sekedar duduk saja, itu dicatat pahala sholat sampai dikumandangkannya iqamah. Maka adabnya diajarkan di sini, jangan melakukan tasbih baina yadai, yaitu menggabungkan tangan kanan dan tangan kiri masukkan di antara jari jemari. Kemudian beliau katakan hadis berikutnya. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqulu idza dakhala al-masjid. Beliau ketika masuk masjid membaca doa ini. Membaca doa ini banyak kita tinggalkan doa ini. Kita kalau masuk masjid doanya apa Bapak Ibu? Bismillah. Allahumma ftahli, atau bismillah wassalatu wassalamu ala Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini satu doa. Ada doa yang sering kita tidak baca, yaitu isti'adzah. Kata beliau membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Saya ulangi. A'udzu billahil azim. Coba diikuti Bapak Ibu. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Apa? Saya ulangi. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Nah, silakan bisa lihat di buku zikir kalau ingin lebih lancarkan. Apa keutamaannya? Fa idza qala dzalika, apabila hamba mengucapkan itu, qala syaitan. Syaitan berkata, hufidha minni sa'irul yaum. Dia dijaga oleh Allah dariku sepanjang hari. Ingat Bapak Ibu, kita ini
sejak dilahirkan Allah sudah menyediakan musuh untuk kita. Dan musuh yang sebenarnya itu bukan manusia, tapi syaitan dari bangsa jin. Musuh kita itu syaitan dari bangsa jin. Yang namanya musuh itu, kata ulama, menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah dan mengajak kepada penyimpangan. Itu syaitan. Maka siapapun yang perbuatan seperti itu, maka dia syaitan. Kemudian muncul dari manusia. Dia diajak oleh syaitan dari bangsa jin. Oleh karenanya, dalam syariat Islam, asalnya kita tidak boleh benci kepada sesama manusia. Kalau ada orang yang memusuhi Islam, memusuhi orang beriman, hendaknya kita kasihan kepadanya. Kenapa? Karena dia sama dengan kita, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Tapi dia terbawa arus syaitan sehingga membenci sesama anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita yaitu pertama bersyukur saya tidak seperti itu. Yang kedua berpikir bagaimana agar dia meninggalkan perbuatannya itu. Yang ketiga berdoa kepada Allah semoga Allah memberinya petunjuk. Oleh karena Nabi SAW ketika beliau mendapatkan berita para sahabatnya penghafal Quran dibantai oleh pentolan-pentolan kafir Quraisy, beliau berdoa dalam qunut nazilah, sebutkan Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah laknatlah fulan, fulan dan fulan. Allah turunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'un. Kau tidak tahu urusan apapun dalam masalah ini. Tegur oleh Allah SWT. Bahkan dia sebutkan di surat Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Nantinya mereka mencela Allah, melakukannya karena memusuhi Allah tanpa ilmu. Dengar jemaah. Jadi musuh kita asli itu adalah syaitan. Adapun anak Adam membenci terbawa arus syaitan. Yang nanti mereka menyesal di akhirat. Allah firmankan di surat Fatir di antaranya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan dari bangsa jin itu musuh kalian. Maka jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan sebagai teman, karena mereka itu mencari teman-temannya dari bangsa manusia untuk menjadi teman mereka dalam neraka sa'ir. Walhamdulillah. Jadi ketika seorang hamba membaca doa tadi, syaitan dari bangsa jin mengatakan, engkau telah dijaga dariku oleh Allah SWT. Jadi kita kemanapun diikuti oleh syaitan. Sehingga jangan lupa kalau kita berbuat apapun baca isti'adzah ketika kita merasakan ada penyimpangan. Dan terhikmah Allah SWT, khususnya ketika kita membaca Al-Quran, Allah menyuruh kita membaca isti'adzah. Allah firmankan, "Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Jika engkau baca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan yang dilaknat oleh Allah. Apakah hikmahnya? Kita tidak mengatakan mengapa Allah berikan demikian. Karena marah kita bertanya. Surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, tapi mereka yang akan ditanya. Sehingga ulama tafsir mengatakan, kalau kita ingin tahu rahasianya, katakan apakah hikmah ayat ini. Sebelumnya menjelaskan, baca Quran ibadah. Syaitan mengganggu hati yang baca Al-Quran sehingga dia berat untuk baca Quran.
Sehingga baru baca sebentar, kemudian bagaimana? Tutup kembali. Pernah merasakan? Apalagi lama kita tidak baca Quran. Kenapa dia menutupnya? Pada itu ibadah, meraih pahala. Syaitan mengganggunya. Yang kedua, jika dia bisa baca Quran, syaitan pun tidak berhenti. Dia mengganggunya. Untuk apa itu? Untuk riya. Agar orang tahu bacaan saya bagus, saya rajin baca Quran, tajwid saya bagus, makhraj saya bagus, dan sebagainya. Akhirnya bagaimana? Riya. Amalnya sia-sia. Nah, jadi tadi membaca isti'adzah. Kemudian hadis berikutnya, doa yang lain dari Abi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka ucapkan, "Allahumma ftah li abwaaba rahmatik." Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza kharaja falyaqul, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ya Allah, aku minta padamu sebagian dari karunia-Mu. Kita ambil hikmah sedikit. Ketika masuk masjid meminta agar dibukakan pintu rahmat. Apakah rahmat Allah Azza wa Jalla? Rahmat Allah adalah kesepakatan dari Allah pada hamba untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab diampuni dosa yang telah lalu dan dimudahkan beramal dimasukkannya ke dalam surga. Mungkin kita pernah masuk masjid, termasuk sekarang ini, lalu kita dibikin berat oleh syaitan untuk beramal. Sehingga duduk, mohon maaf, sibuknya dengan HP, baca medsos, buka-buka, sampai kemudian iqamah. Dia lupa antara adzan dan iqamah waktu mustajab untuk apa? Untuk berdoa. Waktu untuk salat, waktu untuk zikir. Sehingga tidak berikan taufik. Nah, ini bahaya. Maka minta pada Allah. Karena kalau Allah tidak beri pertolongan, kita tidak bisa berbuat baik. Maka minta pada Allah. Kemudian ketika keluar, meminta karunia kepadanya. Fadl. Apa itu fadl? Sesuatu yang merupakan pemberian Allah yang menghantarkan seorang kepada kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Karena pemberian Allah itu satu dari dua macam. Bisa fadl, bisa istidraj. Apa itu istidraj? Pemberian Allah pada seorang hamba yang membuatnya lalai dan jauh dari ketaatan. Lalai dan jauh dari ketaatan. Maka waspada. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari pemberian, apapun, mau ilmu, mau jabatan, mau harta, kendaraan, mau apapun, pemberian Allah, lalu kita lalai dari ketaatan, atau semakin berat berbuat ketaatan, maka hati-hati, ini di antara wujud dari istidraj. Jangan seperti Fir'aun. Diberi kekuasaan, dia jauh. Jangan seperti Haman, diberi jabatan, dia jauh. Dan jangan seperti Qarun, diberi harta, dia semakin jauh. Itulah istidraj. Tapi jadikan itu sebagai fadl. Yang semakin kita dekat dengan Allah, dengan karunia tadi. Maka minta. Faedah berikutnya Allah besar, bahwa masjid ini tempat turunnya rahmat. Sehingga manfaatkan ketika kita di masjid melakukan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan rahmat Allah. Yaitu dengan amal-amal akhirat. Jangan melakukan amal dunia di masjid. Sedangkan di luar masjid itu tempatnya amal dunia. Untuk sarana mendapatkan akhirat. Oleh karena Nabi SAW ketika melihat ada seorang jual beli tawar menawar,
Beliau tegur mengatakan, la rabbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak menjadikan jual belimu memberikan keuntungan. Kata ulama, ini dilarang. Ada gambaran jangan? Nah, ini sekarang tidak sedikit kita belum tahu ada pada itu. Mohon maaf barangkali kadang sebagian kita masih melakukan bisnis apa itu online, pesan pulsa dari masjid, ya kan, pesan apa pembelian online dari masjid. Nah itu masuk ke dalamnya. Kalau mau keluar dulu, keluar dulu. Ini barangkali butuh fikih khusus tentang adat-adat di dalam masjid. Baik, berikutnya hadis berikutnya bawakan wan Fatimah ibn Rasulullah SAW qalat, dari Fatimah binti Rasulullah SAW, anak sayang beliau, kan Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid yaqul, adalah Nabi SAW bila masuk masjid dia membaca Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, dengan nama Allah, salam untuk Rasulnya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Bila keluar baca Bismillah wassalam ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlik. Dengan nama Allah, salam untuk Rasulnya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu karuniamu. Sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ini juga termasuk zikir yang boleh dibaca walaupun kita jarang mendengar. Baik, berikutnya beliau katakan wa yajibu 'ala man dakhala al-masjid an yusalli rak'atain qabla an yajlis. Beliau katakan wajib. Memang ulama ada pendapat di sini. Bagi siapapun yang masuk masjid untuk salat 2 rakaat sebelum duduk. Hatta wa in kana al-imam yakhutub, bahkan kalaupun salat Jumat dan imam sedang khutbah, dia salat 2 rakaat. Tentang salat tahiyatul masjid, 2 rakaat pertama, salat ini sebagian ulama pendapat hadhihi salat rakaatain hina dakhala masjid. Itu salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Apa salatnya? Mungkin salat yang khusus. Apa itu khusus? Yaitu setiap kali masuk masjid salat 2 rakaat. Atau juga boleh salat itu salatnya sunnah yang biasa dikerjakan sebelum salat wajib. Contoh seorang masuk masjid salat 2 rakaat qabliyah, maka itu sudah masuk salat 2 rakaat. Kata mereka karena Nabi SAW tidak menyebutkan nama salatnya khusus. Yang mereka mengatakan sebagian ulama, yang penting salat 2 rakaat, maka itu sudah masuk kategori tahiyatul masjid. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Tahiyatul masjid ini salat yang sendiri. Maka apabila seorang masuk masjid, salat tahiyatul masjidnya yaitu salat yang sendiri, lalu kemudian salat lagi setelah itu salat 2 rakaat lainnya. Ini perbedaan antara ulama pendapatnya. Sebagian mengatakan yang rajih adalah yang pertama tadi. Yang penting salat 2 rakaat. Kenapa? Hadisnya ketika seorang masuk masjid, lalu dia duduk dan Nabi SAW khutbah, beliau berkata, hal raka'ta raka'atain, sudah engkau rukuk 2 kali? Dia katakan, lama, belum. Dia katakan, kum farka raka'atain, berdiri, salatlah 2 rakaat. Tandanya itu khusus, maka dikatakan fasalli salat tahiyatul masjid. Salatlah salat tahiyatul masjid. Tapi dikatakan salat 2 rakaat saja. Kalau waktu duha misalkan, maka salat duha itu masuk ke dalamnya. Dan semisalnya. Yang kedua tentang hukum salatnya. Hukum salatnya ulama beda pendapat antara wajib dan sunnah.
Yang mengatakan wajib hadis tadi. Bahkan ketika beliau sedang khutbah Jumat, ketika mendapati ada orang langsung duduk, tidak salat dulu 2 rakaat, beliau suruh dia berdiri agar salat 2 rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib, bagian dari salat Jumat. Tapi beliau tetap menyuruhnya mendahulukan salat tersebut daripada khutbah Jumat. Maka menunjukkan makna wajib. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak. Sunnah. Karena tidak disebutkan secara khusus tentang perintah beliau secara umum. Ini khusus kepada orang tadi, sehingga cenderungnya kepada sunnah secara hukum. Lalu Ustadz, apa alasan penulis mengatakan wa yajibu 'ala man dakhala masjid an yusalli rak'atan qabla yajlis? Wajib bagi orang yang masuk masjid untuk salat 2 rakaat sebelum duduk. Beliau ini rahimahullah taala dengan sejawatnya seperti gurunya Syalban taala lebih cenderung pada fikih sunnah. Itu fikih hadis. Sehingga apa yang disebutkan dalam hadis perintah maka lebih umum pada wajib. Namun jumhur ulama, itu kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai salat 2 rakaat. Hadis ini umumnya ulama mengatakan menyebutkan anjuran. Kemudian ini hadis hadis terakhir tentang masalah keutamaan dan adab pergi menuju masjid. Dibawakan di sini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ja'a rajulun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas yaumal Jum'ah." Ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, datang seseorang, dia duduk. Faqala salaita ya fulan, apakah engkau salat wahai fulan? Sudah salat? Itu 2 rakaat. Qala la, belum. Qal qum farka', bangunlah dan rukuklah, itu salatlah. Hadisnya tadi yang sudah kita salatkan sebelumnya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini secara umum tentang adab-adab di masjid dan bukan batasan. Karena masih ada beberapa yang tidak seperti beliau, hafidz ta'ala, di antaranya adalah tidak menyanyiakan waktu ketika di masjid, tidak melakukan jual beli ketika di masjid, kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan munkar dan sebagainya. Nah, masih banyak lagi. Namun ini yang bisa kita ambil karena beliau tuliskan sampai di sini. Apa yang baik semoga dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni kesalahan dan dosa sekalian. Masih ada waktu, barangkali silahkan, barangkali menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ya. Gimana itu? Baik, barakallahu fiikum. Tadi sudah kita sebutkan di antara pendapat ulama dan umumnya pendapat ulama, orang yang masuk masjid, dia salat tahiyatul masjid dan masih ada waktu dan dia salat qobliyah, dibolehkan. Karena selama waktu itu waktu untuk salat, maka boleh. Jadi antara adzan dan iqamah itu waktu untuk salat. Nabi kita bersabda SAW, "Ma baina adzanaini salatun liman syaa." Antara adzan dan iqamah ada salat bagi yang mau. Jadi boleh ke masjid kemudian qabliyah, maka ini adalah sesuatu yang luas. Demikian Allah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana fil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.